Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Arliani, NIM 2019 161010 dari kelas 4A Seni Pertunjukan Universitas PGRI Palembang dengan mata kuliah Kepramukaan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang berkemah sebagai alat pendidikan. Pengertian berkemah sebagai alat pendidikan. Berkemah dalam kepramukaan adalah suatu rekreasi yang bersifat edukatif yang dilaksanakan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan serta sistem Among, di mana terjadi proses pendidikan dalam bentuk pembelajaran interaktif untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan. Selanjutnya, tujuan berkemah dalam kepramukaan. Tujuan berkemah adalah membina dan mengembangkan melalui kepramukaan ketabahan mental atau moral, spiritual, fisil, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik sebagai individu dan anggota masyarakat. Sasaran berkemah dalam kepramukaan. Sasaran berkemah dalam kepramukaan adalah peserta didik mampu, yang pertama, meningkatkan keyakinan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membina mental dan kepercayaan kepada diri sendiri. 3. Meningkatkan kesehatan daya tahan tubuh. 4. Meningkatkan daya kreasi, ketangkasan, dan keterampilan. 5. Membina kerjasama, gotong royong, dan kerukunan. 6. Melatih hidup prasaja dan berwasdia atau mandiri. 7. Menambah pengetahuan dan pengalaman. 8. Meningkatkan rasa kecintaan pada tanah air. 9. Menumbuhkan kesadaran untuk meningkatkan pengabdian dan baktinya pada tanah air dan bangsa. Manfaat berkemah. Yang pertama, bagi peserta didik, ya, melatih kemandirian, tanggung jawab, kerjasama, empati, dan disiplin, berani dipimpin dan memimpin, membiasakan diri mendahulukan kepentingan bersama daripada individu, melatih mengendalikan emosi, melatih menahan hawa sombong, congkak, iri, pamer, latihan hidup sederhana. Ketentuan umum perindukan siaga dalam berkemah. Yang pertama, berkemah dilaksanakan pada siang hari saja, biasanya disebut persari. Yang kedua, tenda sudah didirikan oleh pembina dan pembantu pembina. Siaga dapat menerima bantuan pramuka, penggalang, penegak, dan pendega. Sebaiknya melibatkan dan mengikuti serta para orang tua pramuka siaga yang bersangkutan. Yang ketiga, tidak memasak makanan mereka membawa dari rumah. Yang keempat, acara kegiatan disusun sedemikian rupa oleh pembina pramuka sehingga menjadi kegiatan bermain yang menggembirakan dan mengesankan. Kelima, setelah persari selesai, tenda dan peralatan perkemahan lainnya dibongkar dan disimpan oleh regu kerja atau sangga kerja. Selanjutnya, kriteria dalam pemilihan tempat berkemah. Yang pertama, A. Tanahnya rata atau sedikit miring dan berumput. Kedua, terdapat pohon perlindungan. Ketiga, terdapat saluran pembuangan air. Keempat, dekat dengan sumber air. Kelima, pemandangan alam yang menarik. 6. Terdapat arena untuk berpetualang. Ketujuh, keamanan terjamin. 8. Tidak terlalu dekat dengan perkampungan dan jalan raya. Tidak terlalu jauh dari pasar, pos kesehatan, dan keamanan. Peralatan yang diperlukan dalam berkemah. Yang pertama, ransel. Gunakan ransel yang ringan dan anti air. Yang kedua, pakaian perjalanan. Pakaian dengan bahan yang kuat dan mampu banyak kantong. Yang ketiga, pakaian tidur. Selain training pack, sarung untuk penahan dingin, jaket tebal. Selanjutnya, kantong tidur dan alas tidur. Pakaian cadangan masukkan dalam plastik. Peralatan makanan, piring, sendok, garpu, gelas, tempat air, peralatan mandi, gayung, sabun, sikat gigi, dan lain-lainnya sebagainya. Kaos kaki, membawa cadangan kaos kaki masukkan dalam plastik. Yang lainnya seperti sarung tangan, senter, peluit, korek api, obat-obatan pribadi, dan lain sebagainya. Pelaksanaan dalam perkemahan. Yang pertama, persiapan kegiatan berkemah harus merupakan putusan Dewan Satuan. A. Penentuan waktu, tempat, tujuan, dan biaya.
B. Pengadaan peralatan perbekalan. C. Peninjauan tempat berkemah. D. Izin orang tua peserta didik dan izin pada penguasa setempat. E. Pembentukan panitia pelaksanaan. F. Penyusunan acara perkemahan. Kedua, pelaksanaan. A. Kegiatan hendaknya diusahakan menurut rencana yang telah disiapkan sesuai dengan tujuan perkemahan. B. Pelaksanaan acara harus dilaksanakan dengan kemampuan peserta didik. C. Acara dimungkinkan untuk diubah sesuai dengan perkembangan keadaan. D. Tersedianya acara pengganti dan tambahan untuk memberi kesibukan pada waktu luang. E. Setiap kegiatan yang dilakukan hendaknya selalu memperhatikan faktor pengamanan dan keselamatan peserta. F. Setelah perkemahan selesai, lokasi perkemahan harus bersih dan tidak terkesan baru saja digunakan perkemahan. G. Perlengkapan pribadi regu, sangga, rekan supaya sesuai dengan situasi dan kondisi perkemahan, khususnya waktu, lokasi, musim, tujuan dan sasaran lingkungan acara dan lain-lainnya. H. Kegiatan berkemah untuk pramuka penegak dan pramuka pandega dapat dilakukan oleh seorang atau oleh sangga atau reka, namun harus tetap memperhatikan ketentuan dan prosedur yang berlaku.